Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua diundang Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada tanggal 4 Oktober 2020 dalam rangka perjamuan kudus sedunia. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan diri kita untuk memenuhi undangan Tuhan. Kita angkat pujian, "Hai, berdananlah jiwaku." Surat Kolose pasalnya yang pertama ayat 21 sampai 23 menjadi nats pembuka kita yang menuliskan demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam keterbatasan kami karena pandemi COVID-19 dan di dalam keresahan kami karena pandemi yang tak berujung ini, Engkau menyediakan kepada kami sakramen perjamuan sebagai tanda cinta kasih-Mu yang meneguhkan iman kami. Maka kami bersama-sama hendak menyambut sakramen perjamuan-Mu. Kami menyadari akan segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Oleh karenanya di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Dan biarlah sabda firman-Mu yang kami renungkan dapat menguatkan kami untuk menyambut sakramen perjamuan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan diambilkan dari kitab Yunus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku.
Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayarkan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, nama Yunus bin Amittai dapat kita telusuri dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25 yang menceritakan zaman awal pemisahan antara kerajaan Israel Selatan dan kerajaan Israel Utara. Pemisahan itu ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 12. Dan dalam 1 Raja-Raja tadi kita bisa melihat bahwa nama Yunus bin Amittai adalah hamba Tuhan atau nabi pada zaman Raja Yerobeam kedua, atau kalau dilihat sekitar tahun 785 sampai tahun 744 sebelum Masehi. Tetapi berdasarkan beberapa kebiasaan tradisi yang ada pada waktu itu, seperti cara berkabung yang melibatkan hewan ternak, dan beberapa istilah seperti penggunaan bahasa Aram yang bercampur dengan bahasa Ibrani klasik yang dipergunakan dalam kitab Yunus, maka para ahli kebanyakan menempatkan kitab Yunus pada zaman setelah pembuangan Babel tahun 500 sampai 400 sebelum Masehi. Oleh karenanya kita bisa membayangkan situasinya demikian. Orang-orang Yahudi baru pulang dari Babel ke Yerusalem setelah mereka kurang lebih 50 tahun berada di pembuangan dari tahun 587 sampai 539 sebelum Masehi. Dan meskipun mungkin masih ada beberapa tempat yang masih sama, tetapi jelas situasinya pasti sangat jauh berbeda dari yang pernah mereka ingat sebelumnya. Mereka sudah 50 tahun lebih meninggalkan Yerusalem, ya situasinya pasti berubah. Ada perubahan di sana sini dan tentu itu menuntut penataan dan pembaharuan. Sebagian dari orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan Babel mencoba untuk menghidupkan kembali ingatan mereka tentang kota Yerusalem sebagaimana situasi sebelum mereka tinggalkan. Tetapi sebaliknya, ada sebagian lagi yang mencoba untuk memulai membangun Yerusalem dari kenyataan aktual saat ini. Maka terjadilah ketegangan antara dua kelompok masyarakat ini, dan ketegangan itu tersirat cukup jelas di dalam kitab-kitab yang menceritakan pengalaman iman masyarakat Yahudi pasca pembuangan Babel. Kita bisa melihat misalnya kitab Ezra Nehemia atau nabi-nabi seperti kitab Maleaki begitu. Nah, salah satunya adalah juga kitab Yunus. Kitab yang merupakan salah satu yang ada tadi kita lihat bersama dituliskan pasca mereka pulang dari pembuangan Babel, juga melukiskan ketegangan tersebut. Secara etimologis, nama Yunus bin Amittai itu berarti merpati anak kesetiaan, dan simbol burung merpati beberapa kali dipergunakan untuk menunjuk pada bangsa Israel. Kita bisa bandingkan dalam Hosea 7 ayat 11, Hosea 11 ayat 11, Mazmur 74 ayat 19. Jadi dengan demikian nama Yunus bin Amittai dapat diartikan juga Israel anak kesetiaan. Nah, masalahnya di dalam kitab Yunus diceritakan bahwa Yunus atau penggambaran Israel itu justru tidak menunjukkan kesetiaannya akan perintah Tuhan. Dan memang inilah yang hendak ditampilkan oleh kitab Yunus, bahwa terjadi ketegangan, kontradiksi antara pemahaman Yunus atau Israel dengan pemahaman Tuhan. Dan kontradiksi atau ketegangan ini justru membuat Yunus semakin jauh dari Tuhan.
Yunus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang kelima menggambarkan dengan kata yarat dalam bahasa Ibrani yang artinya turun. Dikatakan di sana Yunus turun ke Yafo lalu mendapatkan kapal, dan ketika ada di kapal Yunus turun ke ruang kapal paling bawah untuk tidur. Jadi semakin lama digambarkan semakin turun. Selanjutnya Yunus kemudian ditelan ikan besar turun ke dasar lautan. Jadi kita bisa lihat kehidupan Yunus ternyata makin lama makin turun atau makin lama makin menjauh dari Tuhan. Maka kita bisa mengartikan di dalam perut ikan kemudian Yunus berdoa atau juga bisa dikatakan bermazmur. Sebab dia semakin lama semakin menjauh dari Tuhan. Dan kenapa juga saya katakan berdoa atau bermazmur? Sebab doa yang diucapkan oleh Yunus itu juga merupakan bentuk ekspresi yang biasanya terdapat dalam mazmur nyanyian pengucapan syukur. Kita bisa bandingkan dengan Mazmur 30, Mazmur 32, Mazmur 34, Mazmur 107 dan Mazmur 116, di mana di dalamnya terdapat juga permohonan kepada Tuhan untuk memberikan keselamatan. Dan ada polanya. Kalau kita mau membandingkan Yunus 2 dan Mazmur 30, Mazmur 34 tadi atau Mazmur pengucapan syukur, ada polanya. Yang pertama adalah pembukaan. Ini pola yang pertama. Pembukaan itu berisi pernyataan pujian kepada Allah atau pernyataan bahwa Allah akan menjawab doanya. Dalam kitab Yunus pasal 2 itu ada di ayat yang kedua. Lalu bagian yang kedua adalah permohonan minta tolong, di mana ada penggambaran kesusahan yang sedang dihadapi. Itu ada dalam ayat 3 sampai ayat 6a. Dan yang ketiga tentang pembebasan Allah ada di ayat 6b, dan yang terakhir penutup itu berupa pengulangan 3 elemen sebelumnya. Ada pernyataan pujian, pernyataan Allah yang menjawab doa itu di ayat 7, penggambaran kesusahan di ayat ke-8, pembebasan Allah atau juga kita bisa lihat di satu dibagi dalam 2 bagian, yaitu janji di 9a dan pujian akhir di 9b. Nah, memperhatikan doa atau mazmur yang diucapkan oleh Yunus ini, maka kita dapat merasakan ketegangan dalam diri Yunus. Ketegangan itu adalah di satu sisi ia sadar akan kedaulatan Allah atas kehidupannya dan seluruh alam semesta, sehingga ia memandang kesusahan yang dihadapinya merupakan akibat dari kesalahannya sendiri. Allah tidak melimpahkan berkat kepadanya karena ia tidak setia pada Allah, itu ada di ayat ke-8. Dan sesungguhnya pemahaman ini sangat kental bersumber pada Ulangan 28. Dan di sana kita bisa melihat ada batas tegas antara benar salah, hitam putih, berkat kutuk. Padahal jika diterapkan secara tegas demikian, maka kita akan menyadari bahwa tidak ada manusia yang bisa mendapatkan berkat dari Tuhan, sebab semua manusia pasti melakukan dosa. Itu di sisi yang pertama. Tetapi di sisi yang kedua atau di sisi yang lain, Yunus juga sadar bahwa relasinya dengan Tuhan dapat diperbaharui dengan kembali mengingat pada perjanjian. Sebab Allah yang Maha Kasih akan memberikan keselamatan. Ayat yang ke-9 menuliskan janji Yunus kepada Allah, yang kemudian Allah memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus kembali ke daratan. Oleh karenanya, dalam 2 ketegangan ini kita bisa melihat bahwa di ayat yang ke-9 ini menjadi kuncinya, di mana perjanjian adalah kunci untuk memahami keselamatan Yunus. Dan bicara soal perjanjian, kita bisa ingat di mana pada awal mula relasi umat yang diwakili oleh Abraham dengan Tuhan, itu ada dalam Kejadian pasal 17. Di sana dengan jelas bahwa relasi umat dengan Allah itu dimulai dengan adanya perjanjian, atau perjanjian menjadi dasar relasi itu. Dan begitu pula selanjutnya, perjanjian ini menjadi pengikat relasi antara umat dengan Tuhan. Bahkan teologi perjanjian ini diteruskan di dalam tradisi Kristiani. Dalam tradisi kita punya Alkitab yang terbagi atas 2 perjanjian. Sebab dalam Alkitab kita itu isinya, kita percaya, janji Allah sekaligus juga janji dari umat atau orang percaya.
Oleh karenanya, menimbang pada konteks kitab Yunus yang ditulis pada saat orang-orang Yahudi sedang menata kembali kehidupan mereka, kita dapat belajar bahwa teologi perjanjian merupakan jangkar yang kuat untuk kita tetap dapat merasakan kemahakuasaan sekaligus kemahakasihan Allah dalam situasi yang berubah-ubah dan tak menentu. Sementara teologi kenabian yang memandang secara tegas hitam putih benar salah justru kadang-kadang menjadi macet. Nah, kita bisa tarik dalam konteks sekarang, di mana dalam masa pandemi, kita ingat mungkin awal-awal pandemi, ketika muncul COVID-19, orang langsung mengatakan, oh COVID ini hukuman dari Tuhan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat dalam teologi perjanjian, relasi Allah dan manusia diikat dalam perjanjian. Dan dalam tradisi Kristiani, dalam tradisi kita sebagai orang Kristen itu sangat kuat dalam sakramen perjamuan, sangat nampak sekali. Allah menjadi manusia dalam diri Yesus, mengalami penderitaan, kematian, dan kebangkitan karena janji kasih-Nya kepada manusia. Sedangkan kita sebagai manusia menyatakan janji kesediaan untuk selalu mendekat dan menyembah Allah. Oleh karenanya di masa pandemi ini yang serba tidak menentu, kita semua diajak untuk memandang pada kemahakuasaan Allah sekaligus juga kemahakasihan Allah, agar kita tidak limbung dan bingung, tidak kehilangan pegangan serta arah tujuan hidup. Kita tidak dengan gampang mengatakan bahwa pandemi ini adalah hukuman Tuhan, tetapi kita bisa mengatakan bahwa meskipun kita dalam keadaan yang susah, tetapi ketika kita mengingat perjanjian antara kita dengan Allah melalui meja perjamuan kudus, maka kita tetap mendapatkan kekuatan untuk melewati masa pandemi ini. Mari kita menyambut sakramen perjamuan kudus yang menjadi tanda perjanjian antara kita dengan Allah. Allah akan selalu menyertai dan mencurahkan kasih-Nya kepada kita, dan kita pun akan selalu sedia untuk setia menyembah Allah. Mari kita persiapkan hati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri kita masing-masing dengan berefleksi dan bertanya sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, sesungguhnya kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus?
Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari kita hening sejenak dan kita merefleksikan kehidupan kita untuk kita menyatakan kesediaan kita di dalam memenuhi undangan Tuhan dalam meja perjamuan kudus. Mari kita menjawab undangan Tuhan di dalam doa. Ya Allah, inilah kami dengan segala keterbatasan kami ketika kami berada di masa pandemi. Acap kali kami memandang pandemi sebagai hukuman dari Tuhan. Acap kali kesusahan kami pandang sebagai sebuah hukuman atas segala kesalahan dan dosa kami. Padahal kami juga tahu bahwa Tuhan sungguh sangat mencintai kami. Maka dari itu, izinkanlah kami untuk memandang Engkau dalam rahmat cinta kasih-Mu. Rahmat cinta kasih yang mengampuni dosa-dosa kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam rahmat pengampunan itu, kami memohon agar Engkau sendiri yang melayakkan kami untuk menerima sakramen perjamuan-Mu. Ya Allah, di dalam kehidupan ini kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang menjadi andalan dalam hidup ini. Maka kami ingin selalu berpaut padamu. Dan melalui meja perjamuan kudus, kami merasakan kebersatuan dengan Engkau. Kuasailah hidup kami, beri kami selalu kesehatan dan kesukacitaan serta damai sejahtera, sehingga kami dapat menjalani kehidupan keseharian kami dengan terus memandang pada cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.